Bali merupakan salah satu provinsi yang terletak di Indonesia yang terkenal akan tradisi, budaya, alam yang mempesona, serta makanan yang khas akan rempah-rempah dan cita rasa yang pedas. Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Dr. Nanda, dokter yang sedang bertugas hari ini. Bapak atas nama siapa? Saya Bapak Kusuma. Bapak Kusuma. Baik Bapak Kusuma, saya berapa Bapak? Kemarin sekarang 32. 32 tahun. Baik Bapak, kalau boleh tahu pekerjaannya sehari-hari sebagai apa nih Bapak? Saya sehari-hari itu pegawai swasta. Pegawai swasta. Ya. Pegawai swasta. Baik Bapak datang sini ada yang bisa saya bantu Pak? Gini loh Dok, tadi saya kan makan, nggak tahu makannya tuh lahap pokoknya. Tapi tiba-tiba di jalan tuh tadi sakit di sini perutnya tuh. Mau sakit Ya, di perutnya? ya. Kalau boleh tahu sejak kapan Pak sakit perutnya? Baru saja, kurang lebih kapan ya saya makan pagi, sekarang siang, 7 jam yang lalu Dok. Sekitar 7 jam yang lalu Ya. ya. Bapak di sini bisa diberikan gambaran rasa sakit yang Bapak alami, apakah seperti dipukul-pukul, ditusuk, sakit perutnya? Nyerinya tuh rasanya ditusuk-tusuk Dok. Seperti ditusuk. Ya. Baik, kan Bapak mengalami rasa sakit yang seperti ditusuk-tusuk ya Bapak. Ya. Itu kalau saya beri skala 1 sampai 9, kira-kira rasa sakit yang Bapak alami pada skala berapa ya Bapak? Kalau nggak salah, kira-kira aja Dok ya, 8 Dok. Sekitar 8. Ya. Baik Bapak, di sini apakah ada yang faktor memperberat, misalnya Bapak beraktivitas atau sedang bekerja, rasa sakit yang Bapak alami meningkat? Tadi waktu sakit kamu tuh waktu lagi jalan mau naik motor tuh Saat berjalan, ya, rasa sakitnya? ya sama bergerak juga Dok. Untuk apakah ada faktor yang memperingatkan Pak? Misalnya saat beristirahat atau sedang duduk? Tadi waktu udah sampai duduk di motor tuh mau dia pelan-pelan kesini. Oh, agak mendingan. Sama minum air sedikit. Minum air. Bapak ada keluhan lain sebelumnya? Keluhan lain agak meriang dikit Dok setelah Agak meriang. nyerinya itu. Baik, sebelumnya Pak udah ada minum obat? Belum. Ya, Bapak dulu pernah nggak mengalami sakit yang sama seperti ini? Dulu enggak, baru Dok. Baru. Iya. Dari keluarga ada yang pernah mengalami sakit seperti ini? Enggak. Nggak ada. Baik, Bapak ini kan bekerja pegawai swasta. Untuk pola lingkungan gimana Pak? Sehat atau sempat olahraga? Aduh, kalau olahraga saya juga jarang Dok. Soalnya kerja kantoran di pagi pulang malam gitu terus jarang dapat olahraga. Baik Bapak, sebelumnya Bapak makanan-makanan sehatnya dapat dikonsumsi dengan baik? Jujur belakangan ini saya suka makan yang pedas-pedas Dok. Pedas-pedas. Yang manis-manis pedas itu. Baik Bapak, di sini saya akan untuk menegakkan diagnosis. Di sini saya akan melakukan beberapa pemeriksaan. Sebelumnya apakah Bapak bersedia untuk diperiksa? Oh silakan Dok. Baik Bapak, silakan untuk melepaskan pakaian atas Bapak dan tidak menggunakan sabuk juga. Silakan untuk menuju bed yang tersedia. Saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Ya. Baik Pak Kusuma, di sini saya akan melakukan pemeriksaan yang pertama, yaitu adalah pemeriksaan inspeksi, di mana pemeriksaan inspeksi adalah pemeriksaan dengan cara melihat ke area perut atau abdomen Bapak. Baik Bapak, di sini saya akan mengamati dari kulit, bentuk perut, lalu ada umbilikus, ada gelombang peristaltik, dan juga ada pulsasi. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan inspeksi, di mana pada perut atau pada daerah abdomen Bapak tidak ada ditemukannya bentuk perut yang tidak simetris atau bentuk perut Bapak menunjukkan simetris. Lalu untuk warna kulit sendiri, di sini pada daerah di kuadran kanan bawah di sini sedikit mengalami warnanya sedikit kekuningan. Baik Bapak, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan yang kedua, yaitu adalah pemeriksaan auskultasi. Di mana pemeriksaan auskultasi sendiri di sini menggunakan stetoskop, lebih tepatnya menggunakan bagian diafragma stetoskop. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pengecekan pada 4 kuadran di daerah abdomen atau perut Bapak.
Baik Bapak, sini saya sudah selesai melakukan pemeriksaan auskultasi di mana dari hasil pemeriksaan auskultasi sendiri ditemukan bahwa suara bising usus Bapak mengalami penurunan. Baik Bapak, di sini selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang ketiga, yaitu adalah pemeriksaan perkusi atau pemeriksaan dengan cara pengetokan. Baik, selanjutnya di sini perkusi yang pertama itu adalah perkusi atau pengetokan pada 4 kuadran di daerah abdomen atau perut Bapak untuk memastikan apakah terdapat cairan atau massa. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan di sini dari keempat kuadran di mana suara yang terdengar yaitu adalah timpani yang menunjukkan bahwa pada rongga perut Bapak tidak terdapat cairan atau massa. Selanjutnya di sini saya akan melakukan perkusi yang kedua, yaitu adalah untuk menentukan batas paru dan juga hepar Bapak. Apakah hepar Bapak mengalami perbesaran atau tidak? Baik Bapak, di sini saya akan menentukan yang pertama itu adalah menentukan batas atas yang dimulai dari perkusi, yaitu dari sela iga kedua untuk mencari suara dari sonor ke peka. Lalu selanjutnya di sini saya akan mencari batas bawah dari hepar Bapak, yaitu mendengarkan suara dari timpani ke peka. Baik Bapak, lalu di sini saya akan melakukan pengukuran menggunakan jari-jari saya, di mana satu jari saya itu adalah berukuran kurang lebih 1,5 cm. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan yaitu penentuan dari batas paru dan juga hepar Bapak, di mana di sini hepar Bapak yaitu adalah berukuran kurang lebih 7 cm, di mana menunjukkan normal, di mana pada umumnya untuk hepar sendiri normalnya berukuran berkisaran 6 sampai dengan 12 cm. Selanjutnya di sini saya akan melakukan perkusi yang ketiga, yaitu adalah perkusi yaitu adalah pengetokan pada costovertebra, yaitu untuk melakukan pemeriksaan terhadap ginjal Bapak. Baik Bapak, dipersilakan untuk Bapak, di sini saya akan melakukan pengetokan, yaitu pertama di sini adalah yaitu paralel pada costa ke-12, lalu saya akan menentukan sudut costovertebra, lalu di sini saya akan meletakkan telapak tangan saya, lalu di sini saya akan melakukan pengetokan menggunakan sisi ulnar. Apabila terasa nyeri, Bapak bilang Bapak. Bapak terasa nyeri? Baik Pak, apakah terasa nyeri? Baik Bapak silakan untuk kembali. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan tadi yaitu pemeriksaan ginjal Bapak di mana tidak terdapat pembesaran atau pembengkakan yang menunjukkan ginjal Bapak normal, yang ditandai Bapak tidak merasakan rasa nyeri. Baik Bapak, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Yang pertama di sini adalah pemeriksaan palpasi, yaitu dengan cara palpasi ringan di daerah 4 kuadran di abdomen atau daerah perut Bapak. Baik Bapak, apakah terasa nyeri? Baik Bapak, apakah terasa nyeri? Enggak. Baik Bapak, apakah terasa nyeri? Sedikit. Baik Bapak, terasa nyeri? Ya nyeri. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan palpasi dalam sama, yaitu pada daerah 4 kuadran di abdomen atau perut Bapak. Baik Bapak, apakah terasa nyeri? Enggak. Baik Bapak, apakah terasa nyeri? Enggak. Baik Bapak, apakah terasa nyeri? Ada sedikit. Baik Bapak. Iya nyeri dok. Iya nyeri. Baik Bapak, karena Bapak di sini mengalami rasa nyeri pada daerah kuadran kanan bawah, yaitu selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pemeriksaan, yaitu adalah menggunakan pemeriksaan screening. Yaitu pemeriksaan yang pertama itu adalah pemeriksaan dari McBurney Signs. Selanjutnya di sini saya akan menentukan titik dari McBurney itu sendiri. Pertama di sini ada daerah umbilikus dan juga pada daerah sias. Lalu titik McBurney sendiri terletak pada sepertiga dari lateral dari sias. Lalu di sini saya akan melakukan penekanan, yaitu adalah menggunakan telunjuk. Apabila jadi Bapak bilangnya Bapak. Baik Bapak. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu adalah rebound tenderness signs. Lalu di sini yaitu adalah pemeriksaan dengan cara penekanan pada daerah kuadran kanan bawah. Lalu saya akan lepaskan secara tiba-tiba. Apakah terasa Bapak? Sakit dok. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan yang ketiga, yaitu adalah pemeriksaan yaitu Rosving sign, yaitu penekanan pada daerah kuadran kiri bawah. Baik Pak, apakah terasa nyeri? Tidak terlalu nyeri.
Baik Bapak, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan screening yang keempat, yaitu adalah pemeriksaan peswastain. Di sini Bapak dipersilakan untuk memiringkan badannya untuk ke sisi sebelah kiri. Saya bantu Bapak. Pelan-pelan Bapak. Baik Bapak, di sini Bapak dipersilakan untuk mengangkat kakinya sedikit. Baik Bapak, sedikit. Baik Bapak, silakan untuk berbaring kembali. Bapak, saya di sini saya akan melakukan pemeriksaan yang screening yang kelima, yaitu adalah obturator signs. Baik Bapak, Bapak silakan untuk menekuk kakinya, saya bantu Bapak. Oh, ini dok, sakit dok. Baik Bapak. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan obturator signs, di sini Bapak mengalami rasa nyeri ya Bapak. 6 yaitu adalah pemeriksaan dan signs. Baik Bapak dipersilakan untuk membantu. Saya tiduran batuk ada. Iya. Iya, sedikit sakit dok. Baik Bapak, di sini dari pemeriksaan dengan metode dan signs, di sini Bapak mengalami rasa nyeri. Selanjutnya Bapak dipersilakan untuk mengenakan pakaian atasnya. Saya akan melakukan tindakan aseptik kembali. Lalu di sini dari hasil pemeriksaan tadi, yaitu dari pemeriksaan inspeksi, di mana di sini Bapak di abdomennya atau pada daerah perut Bapak itu menunjukkan simetris, tetapi di sini terdapat warna yang sedikit kekuningan pada daerah abdomen dari perut kanan bawah Bapak. Lalu untuk pemeriksaan auskultasi di sini terdengar itu bising usus Bapak mengalami penurunan. Selanjutnya untuk pemeriksaan perkusi sendiri di sini terdengar itu saat pengototan sendiri dilakukan terdengar suara timpani yang dimana pada daerah perut Bapak berarti tidak terdapat massa maupun cairan. Lalu untuk pemeriksaan untuk hepat sendiri di sini hepat Bapak tidak mengalami pembesaran Bapak. Lalu juga begitu juga pada ginjal Bapak tidak ada mengalami masalah. Tadi Bapak tidak mengalami nyeri pada pengelopakan ginjal. Lalu untuk pemeriksaan penunjangannya itu ada palpasi. Di sini Bapak pada perusahaan nyeri tekan baik dalam maupun ringan. Di sini Bapak mengalami nyeri pada daerah kuadran di kanan bawah perut Bapak. Lalu untuk pemeriksaan screening sendiri di sini untuk mikronisanya di sini Bapak mengalami rasa nyeri juga. Lalu untuk pemeriksaan rebound tenderness yaitu di mana pemeriksaan ketika penekanan dan juga pelepasan secara tiba-tiba Bapak juga mengalami rasa nyeri. Lalu untuk pemeriksaan Roxy sign, peswas sign, obturator sign dan juga Danby sign, semua di sini Bapak juga mengalami rasa nyeri pada daerah yang sama yaitu pada daerah kuadran kanan bawah. Selanjutnya di sini Bapak dari hasil pemeriksaan tadi pemeriksaan lengkapnya di sini Bapak karena itu Bapak mengalami penyakit di mana di sini ada nama appendicitis. Baik Bapak, di sini untuk pemeriksaan lebih lanjut di sini saya akan memberikan untuk pemeriksaan laboratorium dan juga penunjang lainnya. Di sini saya akan memberikan surat rujukan untuk rumah sakit dan sembari menunggu nanti Bapak di rumah lebih rajin lagi untuk berolahraga dan juga untuk makanan sendiri itu lebih banyak mengkonsumsi makanan yang berserat. Baik Bapak, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, dok, berarti saya kena appendicitis ya dok ya? Iya Bapak. Bisa dijelasin dok, saya masih awam soalnya sama appendicitis. Baik Bapak, appendicitisnya itu nama lainnya adalah usus buntu, di mana di sini usus buntu itu adalah peradangan pada appendix Bapak, di mana appendix veriformis lebih tepatnya, yaitu di mana terletak pada kuadran kanan bawah pada bagian abdomen atau perut Bapak. Di sini untuk penyebab dari appendicitis atau usus buntu sendiri ada 3, di mana bisa diakibatkan oleh infeksi bakteri, bisa diakibatkan oleh kurangnya makanan berserat ataupun obstipasi, yaitu adalah susah buang air besar. Sebelumnya ada yang ditanyakan kembali? Oh gitu dok ya Pak. Ya. Cukup dok. Baik Bapak, ini untuk surat rujukannya. Iya. Bapak, terima kasih telah mengikuti prosedur pemeriksaan. Makasih dokter.